Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat wal-ma'na wallahu a'lam bil-murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Al-hadis wal-ma'na wallahu a'lam bil-murad. Amma ba'd. Hadirin masyarakat muslimin, pada tujuh rahman yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri acara ta'limul hajj atau manasikul hajj dalam rangka mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji menuju tercapainya haji yang mabrur yang insyaallah pahalanya insyaallah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan judul oleh panitia sebagaimana terlihat di sana. Kita akan berbicara tentang manasik haji, sholat arba'in dan ziarah. Di sana ada gambar barangkali yang pertama gambar Masjidil Haram dan yang kedua gambar Masjidil Nabawi. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini ada yang sudah pernah 3 kali belum berangkat ya? Yang 3 kali? Belum ya? Yang 2 kali? Ustaz? Yang kedua kali tadi? Ya, yang kedua kali? Oh, 2 kali nanti insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sudah 1 kali? Belum ya? Ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah pengalaman. Yang belum pernah sama sekali baru mau. Ya berarti ibu-ibu sama bapak Indonesia insyaallah. Sudah ketahuan belum kalau terdapat? Tapi personilnya sudah belum, sudah tahu belum? Saya masuk di kloter mana? Belum ya? Sudah tahu belum gelombang berapa? Gelombang 2. Hebat udah tahu Maya. Mau gelombang 1 atau gelombang 2? Itu adalah bahasanya Al-Inayah. Kan saya juga mantan di Al-Inayah. Iya. Tahun 2017 saya berangkat ke Al-Inayah. Iya. Baik Bapak Ibu, mulai saja. Ini perkenalan dulu dah. Ya, kalau materi itu sudah dari hari pertama sampai sekarang kayaknya udah nyungsung sih, udah penuh gitu ya. Insyaallah udah pengen cepat-cepat berangkat saja. Ini khawatir nanti di tengah jalan ketemu saya siapa kan konten oke. Kulakan wong hari tinggal mending Cigadi. Kalau kan jasmani insyaallah sering ketemu ya. Bahkan mertua kula berangkat insyaallah, kakak ipar kula berangkat insyaallah, adik ipar kula berangkat insyaallah. Coba pas kula tinggal itu betul menten ya kawan. Lagi proses perjalanan kayaknya begitu ya. Kalau di Cigadi ya, mertua kula insyaallah Pak Haji Nasrullah berangkat, Kang Haji Ulis berangkat, itu kakak ipar kula.
Nggih, kula mantune koten. Bukan sinten koten. Khawatir. Hari materi mungkin mari lah, ini ngobrol begini koten. Maksud kula mah. Ya. Alhamdulillah kula tinggal ning Cigading sampun ayun 20 tahun sedaya. Nggih. Niki alamat kula niki. Ya. Jalan Timur lingkungan Cigading 0101 kulene samping sering Kiai almarhum Haji Alwani kalangan Griya Keuangan nggih di purine sekolahan kula niku dina sering pundi kula ya kula kening dina sering Kementerian Agama sebagai penyuluh penerangan agama Islam Kota Cilegon kebetulan ditempatkannya di Kecamatan Jombang dan Cilegon. Tapi di samping itu saya pun diberikan amanah untuk menjadi ketua umum penyuluh agama Kota Cilegon. Itu berangkat haji alhamdulillah tahun 2017 berangkat ya kebetulan, tapi saat itu belum ada kebijakan yang berarti untuk sekarang. Sekarang sudah banyak perubahan Pak. Nanti kita akan bicarakan. Dan alhamdulillah qadarullah sudah takdir Allah barangkali tahun ini insya Allah saya pun mudah-mudahan tidak ada halangan takdir Allah berangkat lagi. Insya Allah sebagai petugas untuk menjadi TPII tim pemandu ibadah haji Indonesia untuk Kota Cilegon, salah satunya saya. Alhamdulillah. Tapi belum ketahuan apakah di kloter 36 atau 39 atau di kloter yang 46. Itu nunggu Quran dulu dari Kementerian Agama. Makanya mudah-mudahan saya berdoanya mudah-mudahan kumpul lagi dengan para jamaah asal dari Ciwandan. Mudah-mudahan saking kan sudah enak gitu ya Kang Iswani ya. Tapi pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya tidak bermaksud ngajarin ya. Kita mau belajar bareng saja, tukar pikiran, tukar pengalaman. Mudah-mudahan halaqah kita dicatat oleh Allah menjadi jalan menuju tercapainya haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari kemarin hari Sabtu saya ngisi di Jombang. Alhamdulillah jamaahnya masih kebek. Oke aja. Alhamdulillah. Mungkin karena Jombang itu kan wilayah perkotaan sedikit, jadi mereka mungkin banyak yang merasa kurang paham. Kalau di Ciwandan, insya Allah gudangnya guru, gudangnya asyatid, gudangnya ustadz. Sebetulnya kalau tentang manasiknya sudah di luar kepala. Iya di luar kepala, insya Allah gitu ya. Apalagi kalau model Pak Ustadz Haji Rosim itu, wah beliau sudah berkali-kali kesini sudah paham, kesini sudah paham. Cuma kiroh untuk belajarnya insya Allah mudah-mudahan terus ditingkatkan. Jangan salah, karena kebiasaan kita di tanah air itu akan kembali ke bawah ke sana. Kalau di sininya saja kita menghadiri halaqah sudah tidak ada kemauan, jangan berharap banyak di sana kita nanti mempunyai giroh, mempunyai etikat, mempunyai kemauan untuk menghadiri halaqah. Allahu a'lam bishawab diberikan. Ya, mudah-mudahan kita mah tidak insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebetulnya saya dikasih waktu sampai jam 10 kalau tidak salah. Ya, kita masuk pertama ini talbiyah tadi sudah. Satu pesan saya, bukan pesan lah barangkali, satu pemikiran yang harus kita sampaikan. Bapak Ibu, ketika kita talbiyah, jangan bahasanya bahasa ujung mulut. Halo, 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 hadir, hadir, sehat. Alhamdulillah. Pengen berangkat ke Mekah? Pengen, bisa? Insya Allah. Ya Bu ya. Ketika kita baca talbiyah, jangan bahasa mulut, tapi bahasanya bahasa hati. Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aduh, hilang.
tapi tarik ke dalam hati, labbaik Allahumma labbaik, dihayati, karena kita sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka resapi oleh kita itu kelihatannya sepele, padahal tingkat pahala di hadapan Allah sudah tidak bisa dibayangkan. Labbaik Allah baca, tasbihnya baca, hurufnya dipelihara semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan. Ini terus ya, artinya tarikan ya, ini maknanya. Kita talbiyah sudah. Baik Bapak Ibu, sekarang kenapa kita mau melaksanakan ibadah haji? Kenapa mau melaksanakan ibadah haji? Capek loh ibadah haji. Capek betul. Bayangkan duit habis, ya kan? Anak ditinggalin, keluarga ditinggalin, ya kan? Tenaga habis, fisik habis, semua habis. Tapi kenapa kita mau? Karena kita beriman kepada Allah, kita ingin li'a'la kalimatillah, kita ingin walimardatillah. Tujuannya kita ingin mengangkat agama Allah, kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena haji merupakan fondasi dasar bagi seorang yang memeluk agama Islam. Makanya kita harus muhasabahi, harus introspeksi. Orang yang dipanggil oleh Allah menghadap Allah ke Baitullah ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah orang yang paling bersih di antara yang lain. Satu. Yang kedua, kemungkinan dia adalah orang yang paling kotor, yang paling berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita muhasabah, ukur diri kita. Saya ini orang paling bersih enggak ya? Padahal masih angker, rezekinya pakai, hartanya belum dicuru, belum dipantau, nggak layak di tengah iman. Apa artinya artinya? Kebanyak, bahkan tidur juga pakai duit. Kasurnya berangkat haji tidak. Kenapa? Persoalan. Tapi kok kita hidup semengke-mengke saros, duitnya semengke-mengke saros, tapi kok dipanggil ya oleh Allah? Introspeksi kita. Apakah kita orang yang paling bersih atau kita yang paling kotor? Kemungkinan besarnya kita adalah orang yang paling kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika dipanggil oleh Allah untuk menghadap ke Baitullah, maka kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Anggap bahwa ini adalah yang pertama dan yang terakhir bagi kita. Sehingga kita kan akan maksimal Pak ya, akan maksimal kita. Allah sayang ke kita. Ujang Zainal Muttaqin, kamu itu orang yang paling kotor. Allah sayang ke kamu, bersihkan diri kamu. Di mana? Di sana. Kenapa? Karena di sana tempat yang mustajabah, tempat yang makbul untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan disia-siakan. Itu maknanya maksud saya. Ya, kita harus menyadari bahwa kita kotor sehingga kita akan membersihkan diri nanti di sana. Lanjut foto Bu. Lanjut. Masyaallah. Alhamdulillah kita sudah menjadi perwakilan di hadapan Allah. Nah, dasar hukumnya pelaksanaan ibadah haji itu salah satu surah di dalam Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-97 Allah katakan. Ya, ini sudah jelas Allah naskah bahwa ibadah haji adalah merupakan bagian dari rukun Islam seseorang. Kalau dia sudah punya kekuatan untuk melaksanakan, tidak melaksanakan, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, bihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim.
bahwa di situ Allah katakan ada tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana di sana ada maqam Ibrahim. Maqamnya itu di sana apa artinya, Pak? Hati-hati karena pikiran kita, oh di mana sih maqam Ibrahim itu, kok dia digelati kalau kita nak orang kependak ini di makam ya. Yang namanya maqam itu bukan makam, tetapi makomnya itu adalah jejak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, nanti yang ada dikerubungin sama kerubungan emas itu adalah makom Ibrahim. Harus kita pahami. Buat apa Ustaz? Kan nanti kita setelah tawaf kita pergi ke belakang makom Ibrahim, lalu kemudian minum jam-jam, lalu kemudian kita menghadap ke kiblat, minum jam-jam, berdoa, sholat tawafnya juga di belakang makom Ibrahim. Yang mana makom Ibrahimnya? Jangan sampai kita nyari-nyari. Itu maksudnya, ya. Allah katakan di sana ayatnya, ya, fihi ayatun, di sini jelas, ya, makom Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa orang yang masuk ke sana, maka kata Allah pasti dia akan merasakan ketentraman dan ketenangan. Maka saya jamin sedurjana-durjananya orang yang durjana, kalau sudah melihat Baitullah, kalau dia tidak mencucurkan air mata, dia bukan orang yang durjana. Tinggi amat kan ya bahasanya katanya ya. Artinya apa? Sekotor-kotornya manusia, sebodoh-bodohnya manusia, kalau dia sudah melihat Baitullah tidak menangis, berarti jiwa kemanusiaannya tidak ada. Betul. Kenapa? Masya Allah, apalagi kalau yang pertama, kalau kata ya, Kang Haji Rosid, iya kita kotor, kita bajian. Ya Allah, Babu, kita nyampe ke sana langsung tiba-tiba saja bercucuran air mata. Entah apa yang kita rasakan. Makanya itu maksud saya maksimalkan betul kita sana. Insya Allah, ya. Nah, Allah katakan di ayat pertama, "Man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a." Itu jelas dikatakan. Ya, dan Allah singkatnya mewajibkan manusia untuk mengunjungi Baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau kalian ingkar, kata Allah, Allah itu tidak butuh terhadap ibadah kalian, kita yang butuh. Makanya dilanjutkan landasan ininya. Lihat hadisnya. Ya, bisa dasar kewajiban kita untuk menambah jiwa kita, maksud saya. Maka dikatakan di sana, lihat, bunyal Islam ini jelas pondasinya, sehingga Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang kedua, tahajjudul hajj. Kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tahajjud. Jangan kau tunda-tunda. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sekarang duit kita masih ada, sekarang harta kita masih ada, wallahu a'lam besok. Sekarang umur kita ada, sekarang manusia kita masih ada, wallahu a'lam besok. Maknanya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan tahajjudul hajj, yang fardhu, yang kefarduannya jangan ditunda-tunda. Sehingga di bawah ini katakan, ya, Rasulullah katakan, man kana fi sa'atin falam yahij falyamut insya'a yahudiyyan aw nasraniyan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ngerti boten artinya hadis barusan? Insya Allah, makanya saya gak tanya ke bapak-bapak, pasti ngerti beneran bapak-bapak. Rasulullah katakan, Pak, man kana di sa'atin, barang siapa orang yang sudah punya sesuatunya itu berarti duitnya, badannya sehat, suasananya memungkinkan,
buat bekalnya ada, buat ditinggalin yang di rumahnya juga ada. Man kana di saat itu falam yahid, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji, falyamut, maka dia tunggu matilah, kata Allah, insya'a yahudiyan aw nasraniyan, dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah. Makanya alhamdulillah kita manfaatkan itu. Tapi sering kadang-kadang Pak Jujang sini ke apa? Pak Jujang kan di Kementerian Agama ya, terus apa hubungannya? Coba sih saya baru daftar tahun ini, saya ingin berangkat lah maksimal 2 tahun yang akan datang, saya punya duitnya. Saya katakan kalau kita ingin haji yang mabrur, maka prosesnya pun harus mabrur. Ya kan? Bagaimana kita mau mabrur kalau prosesnya tidak? Mustahil, ya. Man kana di sa'atin, Ustaz, bagaimana kalau ini? Saya punya duit kebetulan, ditaruh sama saya di rumah. Saya belum pernah berangkat haji. Ini bagi orang yang belum pernah berangkat ya. Ditaruh saja. Kita sudah ada duitnya. Karena mikir-mikir baik, orang berangkat haji dia 20 tahun sih. Nah, 30 tahun jadi di Islam berdaftar tadi. Duitnya tuh ada, tiba-tiba meninggal. Maka orang yang seperti ini masuk dalam kategori hadis Rasulullah tadi. Ya kan? Tapi sebaliknya, kita punya duit, cukuplah 1 potong masukin ke bank. Ke banknya bukan bank di deposito, bukan di bank biasa, tapi di bank BPIH. Bayar setoran haji, ya, ke 25 juta, masukin saja. Tiba-tiba 2 hari setelah kita masukin uang ke bank, Allah siapa tahu yang namanya ajal, meninggal dia, maka hakikatnya di hadapan Allah dia sudah dicatat melaksanakan ibadah haji. Itu keuntungannya. Jadi kalau sudah punya ini mah untuk kerabat kita, untuk mantu kita, untuk saudara kita, khawatir juga mikir-mikir panjang, maka kita berikan pemahaman seperti itu. Itu maksudnya, ya, maknanya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya yoga. Nah, ini harapan kita melaksanakan ibadah haji itu tentu punya tujuan. Tujuannya adalah tentu semua orang yang melaksanakan ibadah haji ingin hajinya mabrur. Nanti apa sih maksud mabrur? Bagaimana mencapai mabrur? Nanti kita bicarakan di bawahnya. Ya. Semua orang pasti ingin mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa demikian? Karena haji mabrur tidak ada balasan di hadapan Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu Ustaz? Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Berarti hadis muttafaqun alaih itu sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dalam sebuah keterangan lagi dijelaskan hadis ini sahih dan mutawatir. Sahih maknanya apa? Hukumnya sudah sama seperti Al-Quran, mutlak dan muqayyad, mengikat kita. Berarti tidak mungkin maknanya bohong. Ini pasti kebenarannya. Apa artinya? Rasul katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Makanya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, insya Allah calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting ada tahapan yang harus kita lakukan, ada syariat yang harus kita jaga. Nah, di situ maknanya. Mau itu awal. Bagaimana agar haji kita mabrur? Setidaknya mau itu awalnya harus kita perhatikan. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ingin melaksanakan ibadah haji itu tidak ada niat selain niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Untuk mencari ridho
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Rasulullah katakan dalam hadis bagaimana Pak Bu? Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niat kita ke sana hanya ansih tidak karena Allah, maka berbahaya. Maka di sini harus husnul niat. Apa niat kita? Li'a'la kalimatillah wa limardatillah. Kita hanya ingin mencari ridwan Allah. Bukan izin karena kita banyak duit belum haji, tobat dibilang-bilang sama orang. Bukan itu, keluarkan niat itu. Perbaharui niat kita, perbaharui tujuan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena proses kemakburan haji salah satu syarat mutlaknya adalah memperbaharui niat kita. Yang kedua, memohon ampun, bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak berzikir. Bapak Ibu, kalau orang haji itu kan ada waktunya, ada mikotnya, betul tidak? Ada mikotnya. Apa kalau mikot itu? Sudah belum disampaikan kemarin-kemarin? Mikot apa mikot? Ada mikot katanya. Mikot itu adalah, saya bertanya sampai sedikit ya. Mikot itu adalah batas kita melakukannya. Mulai kita melakukan niat tempat mikot. Ya, tetapi mikot itu ada dua. Ada mikot apa kan? Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani kan apa artinya? Mikot zamani itu mikot waktu Pak. Mikot zamani itu adalah mikot yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal sampai dengan berakhir bulan Zulhijjah. Catat ya, itu mikot. Maka artinya mikot itu apa? Kita sudah mulai menahan diri. Maka sering kita katakan kalau sudah mau ke haji, kita harus cepat ngerem. Kenapa? Terutama dari mulai bulan Syawal sampai nanti ke haji kita itu sudah mikot, namanya mikot zamani itu namanya. Apa yang harus kita lakukan ketika mikot zamani? Maka kita harus memperbanyak memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak introspeksi kita, kaji diri kita, banyak kesalahan ABC dilakukan oleh kita bahasa baik, taubat kepada Allah. Jangan salah Pak. Ini sih kalau yang sudah karena kita bukan dari saya. Ya. Di sana diobrolkan ada apapun. Jangan tidak percaya Pak. Tahun 2017 ada jemaah datang ke saya. Ustaz, kesini Ustaz bantu saya. Kenapa kita kesini? Saya sampai di depan Masjidil Haram Pak. Di latarnya itu saja, di latarnya. Barang disamperin apa coba? Ada kucing hitam numpur terus, numpur kakinya. Saya bilang kok ini ya depan Masjidil Haram ada kucing hitam. Masya Allah, gede kucingnya juga. Terus saja padahal manusia orang di situ banyak. Kenapa yang ketemu dia terus lari ke sini ke dia, masuk ke dalam lingkaran orang-orang tetap aja. Lalu saya bilang kenapa? Coba ke sini. Kamu jangan apa di kampung dan tempat di Indonesia di mana? Sok masalah cepat. Taubat kepada Allah. Berarti kan ingat terus ya Allah Ustaz, saya kehilangan sama kucing. Kalau bagaimana kata saya? Iya kalau kucing naik ke meja makan saya pukul cetok. Kalau kucing baru saya pusing-pusing, masya Allah. Padahal kucing hewan kesayangan Rasulullah. Apa artinya? Cuma istighfar berkucing paku ngelewanan begitu saja. Subhanallah. Artinya, maksud saya, kenapa di sini kita harus mulai memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah. Hal kecil di sana akan terjadi. Masya Allah. Makanya jangan kaget kalau di sini ada yang paling tua beberapa kali. Waktu 2017 ada yang dari Citangkring usianya sudah hampir 87 tahun, jalannya pakai rangka.
Ya, di Indonesia di sini lihat kalau buat kayak gitu, masya Allah pas sakit lepas itu tertekan. Itulah apa artinya banyak bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berangkat ke sana. Kedua, lalu yang ketiganya coba lihat, menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan tanggung jawabnya, meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan hutang piutang. Masya Allah. Yang hutang piutangnya, yang hutang piutang bukan berkaitan dengan apa gitu ya. Jadi sengaja kita tidak berpikir untuk membayar. Hati-hati itu. Selesaikan itu. Karena kalau Ustaz nanti kalau udah pulang dari sana saya bisa bayar. Siapa juga yang berpikir mau pulang lagi? Memang terjadi. Iya kan? Ingat di akhirat kelak banyak orang yang muflis. Muflis ya, bahaya. Muflis pakai F, pakai P, bukan pakai O, bukan muflis. Kalau muflis itu ikhlas. Ini muflis pakai F. Apa Ustaz muflis itu? Orang yang banyak amal tetapi dia rugi di akhirat karena tidak ada hitungan amalnya di hadapan Allah. Maksudnya bagaimana sih Ustaz? Nanti kita dikumpulkan di alam mahsyar, lalu ada bijak ditimbang di amalannya. Yang dia yang mutakin ada berapa? Ditimbang amalnya kebaikan sama keburukan ternyata banyak kebaikannya. Misalnya kata Allah silakan menuju ke surga. Barang mau jalan mau jalan. Katakan jasmani, ya Rob, tahan dulu kepada hujan. Jangan dulu dimasukkan ke dalam surga dia. Kata Allah, kenapa? Karena pagi hujan sudah sangkut hutang piutang dengan saya yang membawa meninggal belum saya tuntaskan. Apa kata Allah? Menurut ditanya dulu silakan. Bagaimana maunya katakan jasmani? Bayar dulu hutangnya ke saya. Di akhirat ada duit enggak? Ada duit enggak? Di akhirat ada duit enggak? Bingung, ada duit juga kan aku. Iya kan? Lalu dengan apa dibayar hutangnya? Katakan jasmani, ambil dosa saya serahkan kepada yang bersangkutan. Dosa yang jasmani diserahkan ke saya sudah habis tuntas hutangnya, masih kurang dibanding amalkan jasmani, apalagi coba? Ambil kebaikan saya diserahkan kepada jasmani. Rugi kita muflis, tahajud rajin, sholat hajat rajin, sholat taubat rajin, Quran rajin, semua kita rajin ke masjid, gak pernah ketinggalan. Tetapi kalau kita masih punya sangkut paut ini dan ke bawah meninggal, jangan berharap kita akan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Jangan berharap haji kita akan mabrur. Jam berapa Pak? Kalau bilang 16 ya masih ada. Saya khawatir kan. Kalau yang ngomongkan enak aja yang dengan angkut gitu. Biasa makanya maaf saya bukan aja. Jadi kita sharing aja ya. Tukar-tukar pemikiran dan pengalaman. Saya berusaha betul. Jangan sampai kita menjadi orang yang Inggris. Karena siapa yang tahu ilahnya silaturahmi dengan sanak saudara, kawan kerabat dan masyarakat dengan meminta maaf serta doa restu. Makanya sering memang itu kalau mau haji harus selamat-selamat. Kalau ada dari Rasulullah, Rasulullah
innallaha yanzuru ila ummati bi rahmah illa rahmah, kecuali 4 hal. Maksud saya dalam rangka silaturahmi kita, dalam rangka memaafkan sebelum berangkat haji, lakukan. Yang pertama, tidak akan dimandang oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahmat. Mustahil rahmat Allah akan disampaikan. Pertama, mudmin khamrin, orang yang minum arak, insyaallah kita tidak. Yang kedua, wa qati'ur rahimah, orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita masih punya sangkut paut dengan sesama manusia, itu akan mengganjal tercapainya haji yang mabrur. Maka disyariatkan kita sebelum berangkat tuntaskan untuk memaafkan, minta maaf kepada yang lain silaturahmi. Waqati Allah. Yang kedua siapa? Wa musyahidun. Apa sih musyahidun itu? Orang yang selama 3 hari 3 malam tidak saling berpegur sapa dengan tetangga atau orang dekatnya selama 3 hari 3 malam karena perselisihan atau pertengkaran. Ya, makanya kalau ada yang ngomong gara-gara serokan padahal sama tetangga, gara-gara serokan dia membuat keserokan kita harus itu tanah kita, padahal dipakai serokan dia sampai berantem sampai sekarang sudah 7 kali lebaran 7 kali puasa belum tuntas. Maka sebelum berangkat haji kita upayakan minta maaf dulu, berikan dulu maaf kepada yang bersangkutan. Ustaz, kemudian masjid kita minta maafin, ngomongnya apa coba? Boleh kita orang-orang maafin sih. Kalau begitu bagaimana? Farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah datang meminta maaf. Dia memaafkan atau tidak bukan hak kita, bukan kewajiban kita, urusannya dengan Allah. Yang penting kewajiban kita maaf. Dosa yang bersangkutan urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah lepas. Itu maknanya bereskan itu oleh kita. Ya, di sana. Silaturahmi dengan kaum muslimin. Yang keempatnya kata Rasulullah SAW, wa aquli walidayhi, orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Muhasabah betul. Jangan sampai kita mentang-mentang sudah mau berangkat haji, ya Allah, boro-boro kita yang nyamperin orang tua juga nggak diundang, kita harus selalu tanya. Misalkan aku, kita semua lakukan ini. Kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, lalu kemudian membiasakan pola hidup sehat. Ini bagian orang-orang berangkat. Ya, biasakan kita. Kalau biasanya sholat subuhnya kejar-kejaran sama matahari terbit, ya biasanya kejar-kejaran. Sekarang bangunnya subuh jam 4 ke masjid jalan kaki pagi-pagi. Maka itu untuk latihannya. Ya, jangan sampai di sana nanti jadinya haji komarudin atau kamarudin. Dia sholat subuh di kamar, sholat asar di kamar, sholat maghrib di kamar, sholat isya, sholat subuh. Makanya wajar di kamarudin. Mau ngapain? Itu kan, iya kan? Makanya kalau itu kebiasaan kita di sini tidak pernah kita rubah, mustahil kita berubah berat ya. Makanya biasakan selagi masih ada waktu kurang lebih 40 hari lagi kita berangkat. Ya itu maknanya kurang lebih. Lalu menyiapkan bekal dan usaha yang halal secukupnya untuk selama dalam perjalanan. Artinya apa? Kita muhasabahi materi yang ada dalam diri kita sebelum berangkat. Bekalnya harus betul-betul halal dan thayyibah, terhindar dari hal-hal yang tidak halal, terhindar dari hal-hal yang haram, baik syariahnya maupun cara mendapatkannya. Semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Ini tuh kayaknya mah duitnya mudah ada yang kurang ini makanya saya nggak mau banyak proses pelanggaran lagi dari sampainya saya yang murni dan mau yang ini. Itu maknanya nih
mah yang misalkan 1 triliun kayaknya masih ada aku udah saya solakokan aja belum udah insya Allah bersihkan dulu karena di sini macam seperti ini ya. Dan yang paling pokok adalah belajar manasik haji. Kalau kata kiai-kiai zaman dahulu, kiai-kiai Salafiyah, kalau belajar manasik haji itu tidak cukup waktunya 7 tahun, 7 bulan, 75 hari. Kenapa? Kompleks permasalahannya, banyak permasalahannya, masalah ibadah haji. Maka prasyarat mutlaknya kalau ada manasik haji itu datang, jangan apa ya, mengkonon-konon baik. Kadang-kadang kan kalau gitu ya, mengkonon-konon baik. Padahal jangan salah. Allah Rasulullah katakan, man salah kalau ibadah lebih sallallahu ta'ala atau ibadah jannah. Barang siapa orang yang melangkahkan kaki ke majlis ilmu, Allah akan mendatangkan kepada jalan menuju ke Allah. Majlis ilmu itu seperti ini, kita ngumpul di sini. Ini sudah tiket menuju ke Allah. Jangan berpikir dapat apa ya dari sini, dapat apa ya. Yang penting nanti rasakan di sana. Kita sambil aja Pak, sambil ngobrol saja Pak. Kalau ada yang mau barangkali sehingga ditanyakan, silakan saja sambil berjalan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan kaitannya dengan tentang juga. Betul. Kita menggunakan kata bilang menyelesaikan undang-undangnya. Nah, permasalahannya atau pertanyaannya, kita mau menyukai, tapi kita saat ini kita tidak bisa mampu untuk melunasinya. Betul. Gimana hukumnya dengan yang dijelaskan tadi? Baik. Nah, sini makanya maksud saya. Ketika ada persoalan seperti itu, kita kan di rumah ada ahli waris. Entah anak, entah siapa, maka itu minimal kita sampaikan kepada yang bersangkutan, anak kita, ahli waris kita. Kenapa? Dibanding apabila siapa tahu yang namanya ada, kita meninggal di sana kalau tidak ada orang yang tahu di sini, siapa yang bisa menyelesaikan? Dengan Pak, kenapa kalau ada orang meninggal ketika beres ditalkin dia meninggal, kalau kemudian sering mau sholat itu diobrolkan kalau ada sangkut pautnya dengan si mayit maka tolong tentukan ahli warisnya. Karena hal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah yang akan mengganjal kita itu adalah tentang kita. Maka kewajiban pertama ahli waris menyelesaikan hutang si mayit. Maka solusinya Pak, ini menurut saya solusi yang harus kita lakukan adalah kita harus sampaikan kepada ahli waris kita. Itu namanya solusinya ya. Itu ada lagi kita lanjut ya. Baik. Nah, bagaimana agar kita haji mabrur? Haji mabrur apa dan ada ciri yang khusus tidak ada. Tidak ada. Apakah haji mabrur itu Ustaz kalau dia pakai sorbannya yang 3 meter ya, atau kalau pakai jubahnya yang sampai yang beri lantai, atau pakai baju hajinya untuk kalau nanti mau buang air dia pakai baik ya, mungkin itu salah satu ciri, tetapi indikatornya bukan itu. Rasulullah katakan wa min alamatil haji mabrur ayyakuna ahsanu halan min qabl wa ayyakuna qudratan li ahli bilad. Minimal 2 tanda orang hajinya mabrur. Yang pertama apa? Ayyakuna ahsanu halan min qabl. Harus ada perbedaan sikap hidup antara sebelum dia berangkat haji dengan setelah berangkat haji. Sebelum berangkat haji misalkan pelit dan berjahit jam jempol dina-dina ya, bola-bola timbang sedekah, zakat juga tidak pernah dikeluarkan. Pulang dari haji lomba dia zakat dikeluarkan, infak sedekah dan makin masjid dibantu. Itu tandanya haji. Sebelum berangkat haji bawa obat yang kopiah, suatu haji juga kadang-kadang sebut sekali
Itu makanya kalau dia pulang haji, masya Allah, kalau ada dia pulang juga mau sembuh, pulang haji membawa roh, ternyata orang lain makanya seperti itu. Tapi di dalam proses ini Pak Bu, menurut teorinya kalau ini hajinya yang makruh, ada dua proses setidaknya. Yang pertama, pemahaman keilmuan ibadah haji. Pemahaman keilmuan ibadah haji termasuk di dalam fikih hajinya. Kalau bicara fikih haji, maka ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ingat ada kaidah yang mengatakan fakul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu marhudatun latun jelas. Barang siapa manusia beramal tidak disertai dengan ilmunya, maka akan bertolak di hadapan Allah dan ibadahnya tidak akan diterima. Apalagi kegiatan ibadah haji. Ibadah haji beda, rukun sama wajib beda. Kalau kita sholat, yang namanya wajib sholat sama rukun sholat sama kan? Atau fardu sholat sama kan? Kan sama. Rukun wudu ada 6, fardu wudu ada 6, wajib wudu ada 6. Yang diturunkan kalau ibadah yang lain, wajib itu, rukun itu, fardu itu. Tapi kalau ibadah haji ada rukun ada wajib, rukun haji, wajib berbeda. Kalau rukun apa? Bedanya rukun sama wajib apa? Dalam ibadah haji. Nah, kalau itu kita tidak pahami, tidak mustahil haji kita akan hapus pahalanya di hadapan Allah. Karena rukun haji, kalau dia tidak laksanakan, maka hajinya tidak sah di hadapan Allah. Karena itu tidak ada pengganti, tidak bisa ibadahkan. Beda dengan wajib haji. Rukun haji kita mampu. Dengannya, alhamdulillah. Kalau lebih jelas jalan, minimal untuk menuju haji kita agar mampu pahami tentang wajib haji, rukun haji. Jangan sampai ini lepas dari kita. Karena kalau kita tidak melaksanakan rukun, maka haji kita tidak sah. Tahun berikutnya kita harus berangkat lagi. Bisa nggak tahun berikutnya berangkat lagi? Boro-boro. Tadi kan katakan Haji Hayaluddin itu, katakan Kang Haji Rosi katanya sekarang mau tinggi saja sudah hampir 20 tahun. Kalau kemudian daftar lagi ya Bu, kalau kita sudah 10 tahun baru bisa daftar lagi. Nah itu makanya saya katakan harus dipahami rukun haji. Kalau kita tidak pahami itu, bahaya ibadah haji kita. Ibadah haji mempunyai rukun. Rukunnya yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa? Niat. Niat umrohnya bagaimana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, baik Allah bisa silakan itu. Yang penting kalau kita tidak niat berarti ibadah haji kita lepas. Kapan kita niat nanti di bawahnya. Apalagi sekarang ada kebijakan baru Kang Haji Rosin. Jadi sekarang itu ada fast track namanya. Fast track itu jadi sistem cepat. Kalau tahun 2017 terakhir kita itu masih bisa berlama-lama di Jeddah, di King Abdul Aziz, bisa nyampe 3 jam 4 jam. Kalau sekarang tidak ada kok. Nanti di bawah ya insya Allah ya. Ini kaitannya, maksud saya kenapa saya tampilkan dulu ini biar sistematis gitu. Ya. Nih, niat itu ya. Yang kedua rukun di Arafah, yang ketiga tawaf. Sebelum yang lainnya saya ingin ke kalau di hukum kita harus dipelihara betul ya. Dipelihara betul, jangan kompas, jangan busuk, jangan jidal setelah nantinya niat. Di tawaf mereka bertemu lupa. Ketika tawaf, hati-hati saya pesankan. Ini kenapa saya sampaikan? Ya ini bukan hanya
nanti di sana ada lampu hijau kan? Lampu hijau, sudah tahu belum? Lampu hijau. Ayo benar, katanya baru sekali ini berangkatnya. Oh iya, baru tahu penjelasannya. Di sana ada lampu hijau. Ini rukun hajar atau disebut hajar aswad. Misalkan, maka menurut para ulama satu putaran tawaf itu adalah dimulai dari rukun hajar dan berakhir lagi di rukun hajar. Berarti pas itu. Yang jadi problem ada jamaah 10 barisan ke belakang. Ada jangan banyak-banyak 10 orang aja kan hajar saja. 10 orang. Yang di depan sudah, ini kan sudah lampu hijau ke sana, ini sudah rukun, sudah mulai kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Karena memulai putaran pertama, kacau kan? Ini yang di depan pun sudah lurus dengan lampu hijau. Nah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, 9, 10, jangan dulu istilah dan berniat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia belum sampai. Hati-hati betul ini, ya. Jadi ibadahnya jangan ikut tanamkan dalam diri kita. Tanamkan betul bahwa ketika mulai tawaf saya, urangnya adalah lampu hijau yang sejurusan dengan hajar aswad. Ya, hajar aswad. Ibu ada di sini satu langkah lagi dulu, nanti dulu aja. Udah nyampe, oh ya, pakai itu udah nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Bismillahirrahmanirrahim. Jangan harus ke sana, ke samping kepalanya, ya. Atau bila perlu menghadap dulu saja kalau memungkinkan. Kan suasananya banyak. Begitu kita diam aja begini, pasti kedorong kan. Iya. Tapi yang paling pokok adalah ketika tawaf, jangan sampai kita ikut-ikutan. Yang di depan Bismillahirrahmanirrahim, kita yang di sini Bismillahirrahmanirrahim. Buku kita masih antara rukun jamak sama rukun hajar, belum sampai kita di sana. Ya, karena itu tidak termasuk dalam satu putaran. Satu putaran itu, ini rukun hajar aswad, ini rukun sami, ini rukun iraqi, ini rukun yamani. Maka dari sini kita mulai ke sana. Gak usah lihat apa-apa, ke sana aja lihat jalan hidup. Ya, itu maknanya. Itu mutlak. Ya, Ustaz, saya lagi tawaf nih, sudah dapat 6,5 putaran. Ya, 6,5 putaran. Sudah sedikit lagi padahal 6,5 putaran lagi kan. Tiba-tiba kecejas. Apa kecejasnya? Buang angin. Ya kan? Berarti ada kan harus bagaimana itu? Ulang balik. Hebat haji itu ibadahnya. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Maka kita harus ambil air wudhu lagi dan kita melanjutkan sisa tawaf yang belum selesainya. Tapi itu dari kawan kami yang sana ada beberapa jauh. Makanya kalau saya sarankan, janganlah sama-sama berbuat, wudhunya pakai jam-jam aja. Ya, wudhunya pakai jam-jam aja. Kalau nyari tempat itu lama-lama jauh susah. Ya, makanya sudah seperti itu saja. Ini saya takut kelewatan, takut lupa ya karena pertimbangan waktu. Maksud saya seperti itu. Hati-hati betul ketika tawaf betul, ya. Nah, ada yang ditanya? Kenapa? Oh, jadi daripada mencari air kita tayamum saja. Ya, hukum dasarnya boleh, tetapi tayamum itu diharuskan kalau memang tidak ada. Ini airnya juga paling 4 meter di situ dan juga banyak. Nah, kenapa kita harus tayamum? Ya kan? Tapi kalau memang nggak mungkin, Ustaz, saya kalau usaha itu nggak jadi kaki itu nggak bisa jalan. Kalau rumah rukshoh agama tidak jadi persoalan. Kalau tidak ada rukshoh yang syar'i, yang untuk syar'i, maka kita tetap harus ambil air wudhu. Tapi yang wudhunya jangan kayak wudhu yang tam, yang sempurna. Pakai jam gede, cuci bareng-bareng sampai 7 gelas. Janganlah. Kalau utamanya 3 kali itu sekali.
Ada lagi Pak? Tidak ada. Kita lanjut ya. Nih, bawa bisa nih. Lalu bercukur tahalul. Apa sih tahalul itu? Bercukur. Jadi kita potong rambut, ya. Saya titip ke jamaah ibu-ibu. Kadang-kadang habis beres rangkaian haji, beres di masa di tempat cukur, di tempat tahalul, hati-hati betul cari suami kita. Ya, untuk apa itu? Untuk tahalul kita. Kalau mungkin, ya, kalau tidak mungkin, jangan ditahalul oleh laki-laki lain. Ya, hati-hati. Di sini dua putih baru dan perempuan. Berarti ada beberapa memang waktu itu di coba sih potong ini yang betul. Jadi mereka iklan ya. Padahal bukan aurat. Kesibukannya di pertama kali perlihatkan aurat kepada orang lain. Jangan hati-hati, harus dipelihara. Lalu kita bagaimana kalau betul tidak bawa gunting sama sekali di situ, tidak ada, sudah nanti dimakan apa-apa. Ya, itu maknanya harus ikhtiar hati-hati dalam ibadah kita. Yang keenamnya adalah tatib. Tatib itu adalah harus berurutan. Nah ini ya, lalu ada wajib haji. Kalau wajib haji itu namanya dia, kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan, maka boleh dia padamkan. Ya kalau wajib haji mah, mati di Musdalifah itu boleh dibadamkan. Itu diantara syarat dan wajib yang berkaitan dengan proses terjadinya haji yang mabrur. Nih Pak, alur perjalanan haji baik gelombang 1 ataupun gelombang 2. Kenapa saya ingin tampilkan? Ini dalam rangka kita mencapai haji kita yang mabrur. Karena di sini itu kan suasananya bukan suasana kayak di Cigading. Iya, itu namanya suasananya panas betul ya. Nih Bapak nanti insya Allah kita gelombang 2. Kalau gelombang 2 berarti dilihat dari garis yang putih. Ya, garis yang putih. Pertama kita nih, ya kalau gelombang 2 itu dari Indonesia, ya gelombang 2 itu, dilihat tuh, ya. Ini sudah bisa kita lihat bahwa kalau gelombang 2 yang merah ya, salah. Gelombang 2 yang merah. Kita dari Indonesia, maka akan masuk ke Bandara King Abdul Aziz ke Mekah pada tujuan kita. Maka Bapak Ibu sekarang ada kebijakan fast track. Saya kebetulan kemarin habis diklat, karena saya bertugas di diklat dulu di pemerintah di Pondok Gede selama 2 minggu dan banyak informasi yang masuk. Salah satunya adalah tentang kebijakan fast track. Fast track itu kenapa kemarin kita di Kanwil di Banten diperiksa mata di foto-foto. Nah, biometrik tuh silakan pakai di Kang Haji Rosyid. Di sebelumnya itu dilakukan di Bandara King Abdul Aziz, Pak. Bukan di sini, tapi di sana. Tapi karena kebijakan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk memudahkan jamaah haji, maka dilakukan di sini. Bayangkan kemarin saja di sini kita berapa jam menunggu. Iya kan? Hampir seharian kita. Coba pegelnya. Namun bilang, padahal tidak dalam posisi ihram kita. Mau minum seminumnya, tangan bau dicuci pakai sabun. Iya kan? Ada istri lewat, lagi pegel mah, ditambah baik mencuri apa-apa. Ya kita nggak ihram kok. Iya kan? Di sana kita turun di Jeddah, posisi sedang ihram, melakukan sesuatu yang lepas musuh kita. Habis riwayat, makanya syukur alhamdulillah. Nah fast track ini kita dari Indonesia ke Pondok Gede, dari Pondok Gede ke bandara, dari bandara naik pesawat turun ke Jeddah, di Jeddah langsung digiring ke bis, Pak. Tidak bisa mandi dulu, tidak bisa pakai kain ihram dulu di Jeddah, tidak bisa. Harus sudah rapi karena kita langsung digiring. Makanya kalau Al-Hidayah, alhamdulillah ada kelompok yang lain, Pak. Kalau yang Hidayah biasanya itu pakai kain ihramnya aja sudah di Pondok Gede, itu ya. Ini kita di sana. Nah dari sini baru kita jual ibadah haji. Ini rangkaiannya Pak. Ya dari sini kita
Madinah. Ya, dari Madinah langsung kita menuju bandara AMA atau bandara Pangkalan Haji, langsung ke Indonesia. Jadi kebalikan dari gelombang satu. Kalau gelombang satu, mikotnya kan enak, digali. Waktunya senggang kita. Pas turun dari bandara juga masih bebas kita posisi. Tetapi ketika gelombang dua, karena kita nanti mikotnya itu diulang, maka banyak problem di dalamnya. Ya, ini salah satunya. Lalu kita lanjut. Nih, urutan-urutan asli, maka Paku, posisi kita harus betul-betul dipelihara ketika kita masuk di urutan tempatnya. Tempat yang berkaitan dengan ibadah haji itu Bapak Ibu setidaknya di sini. Tuh ya, persiapan para berangkat, ya kan? Lalu kemudian di asrama embarkasi Pondok Gede, lalu kemudian berangkat ke bandara, di pesawat di bandara Raya Jeddah, di Mekah pertama datang, di Mekah Pramuna, proses Pramuna, di Mekah proses Pramuna, dan di Madinah. Ini setidaknya harus kita pelihara, terutama fikih hajinya harus kita pelihara. Kalau tidak dipelihara, maka mustahil haji yang mabrur akan tercapai. Maksudnya seperti itu. Masuk sebelum berangkat dari rumah, sebaiknya jangan mendahulukan hal-hal yang tidak prinsip. Nangisnya mah 7 ember air matanya. Iya, barang kita mau sholat sabar derek. Masya Allah, ya. Makanya perang berangkat kita dari sini mau ke Pemda, dahulukan dulu melaksanakan sholat sabar. Ya, ini satu catatannya. Ini sebelum berangkat kita dari rumah. Sholat safar dulu. Rangkaiannya emang ini di sini ada rangkaiannya. Sholat safar itu biasa diyakini suami sunat syafari Ramadan dari Ta'ala. Ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Dan tidak baca surat Al-Kafirun ya al-pokok kayak apa-apa. Iya enggak apa-apa, emang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah. Beres susah tidak apa-apa. Ya. Ayo rayu siman di pangeran. Iya. Nah, lalu kemudian setelah salam disunahkan membaca ayat kursi dan surah Quraisy. Jadi ila bi Quraisyin ila mim itu. Setelah itu baru baca doa safar. Ustaz panjang doa saya enggak hafal kayaknya. Gue pakai bahasa Jawa. Benar-benar Allah tahu, ya Allah lindungi saya, ya Allah mudahkan saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah sehatkan saya. Itu kita lakukan saat proses mau keluar rumah menuju Pemda. Ya, jadi keluar rumah, pelihara betul agar kita, insya Allah harapan kita menjadi haji yang mabrur. Nah, di asrama embarkasi Pondok Gede, kalau ini yang diusaha yang lain, ya, yang kelima. Sekarang di sini. Sebelum berangkat dari embarkasi ke Bandara Halim atau ke Sudan, silakan itu bandara mana saja. Yang penting kita mau berangkat ke bandara, artinya mau berangkat ke Mekahnya nih. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mandi dan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji. Kenapa? Karena tadi dikatakan ada kebijakan astre. Kalau kita belum pakai, apalagi belum mandi, apalagi belum sholat safar, di mana kita melakukannya? Tidak bisa, ya, tidak bisa di pesawat, nggak ada air, ya kan? Di bandara King Abdulaziz, kita tidak disampaikan di situ, Pak. Langsung kita dikiring menuju bis. Sekarang itu, mulai tahun kemarin, Pak, sudah ada. Lanjut baik. Itu Pak, ya sekarang itu begitu, tidak ditahan dulu bandaranya, makanya ribet. Sampai-sampai Bapak Ibu, ini sih diceritakan kemarin pas hasil iklan itu, sampai-sampai ada satu KPIH dari provinsi lain
Itu gara-garanya mengabaikan peraturan pemerintah. Makanya disarankan sekarang kita sudah mandi ihram di Pondok Gede, kita pakai kain ihram di Pondok Gede, tetapi masih bebas. Kalau masih mau pakai celana dalam, pakai aja dulu. Kalau mau pakai sandal begituan, pakai aja dulu. Kalau mau pakai baju, pakai aja dulu. Yang penting ihramnya sudah ngelilit, sudah dipakai, sudah siap. Lalu kemudian mandi sudah, sholat sunat safar juga sudah, sholat sunat ihramnya juga sudah di Pondok Gede. Jangan niat dulu, jangan niat dulu di sini mah jangan, ya. Di mana niatnya? Nah, masuk di sini kita sudah masuk di pesawat. Oh, ya, udah naik kan kita di pesawat. Mau naik pesawat bu? Masya Allah. Kalau kata Abu Somad, Ustaz Puas, kalau naik pesawat tuh, ya lumayan lah 1 surat bilang apalah Quran. Iya kan? Kenapa mereka bisa? Oh, ada perempuan itu cantik-cantik gitu loh, keren, orang gitu loh, keren. Orang di dalam coklat itu apalah Quran. Iya, karena orang tahfidz itu kan dia berusaha untuk menjaga mata. Apalagi dalam seperti itu mah analogi menjaga. Nah, sebelum berangkat kita kan belum niat ya, sebelum niat itu masih bebas kita. Misalkan dari bandara naik pesawat masih bebas, kita bercandaan apa-apa juga masih bebas. Dalam pengertian tidak membatalkan haji kita, tidak membatalkan umrah kita. Yang pertama tidak Pak, masih bebas. Tetapi nanti ketika sampai di atas Julamlam, ya Julamlam itu biasanya diingatkan oleh kru pesawat atau oleh TPI, ya, atau petugas hotel diperingatkan. Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa kita sudah sebentar lagi akan melintas di Julamlam sebagai miqat makani untuk jamaah haji asal Indonesia. Maka silakan dipersiapkan. Di situ semua yang melekat dalam diri kita ini harus laki-laki dulu. Yang berjahit harus dicopot, ya, pakai selempang copot. Jangan sampai harus itu bu, ibu ke suaminya, bapak itu sadar dari belum, harus apa ya, bawel, nggak apa-apa, bawel. Lihat lagi pakai sendal. Pakai sendalnya jangan sampai ada yang menutupi mata kaki. Makanya lebih saya sarankan udahlah dari Pondok Gede juga pakai sendal jepit, kalau siapa yang mengenai sih nggak ada kan, udah enak sendal jepit langsung, ya kan, beda. Itu akan lebih simpel bagi kita. Semua dicopot. Bapak-bapak yang pakai peci copot, jangan pakai peci. Copotkan itu semua, ya, karena itu adalah larangan ihram. Ketika kita sudah diulangkan, sudah berniat, nanti kata pembimbing, kata petugas hotel, mari kita berniat. Maka sudah di situ nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maka di situ larangan ihram sudah berlaku. Apa larangan ihram? Ini diantaranya, ya, ini diantaranya larangan ihram itu. Apa yang harus kita perbanyak setelah baca niat? Memperbanyak baca talbiyah. Makanya apalagi minimal talbiyah aturan, ya. Kalau tidak hafal talbiyah aja kelewatan, ya. Nah, ini dilarang ketika kita sedang ihram, mulai dari atas pesawat di dalam itu tidak boleh kita memakai pakaian berjahit, menutup kepala atau sebagiannya. Misalkan laki-laki usia sayang amat di sini, diginiin aja nih. Iya, diginiin. Tetap itu membatalkan ihram kita, ya. Atau kain ihramnya dililitin di kepala atau diumpetin, begitu. Kita cuma enak-enak tidur dan masih agak lamaan sampai kejadiannya. Ininya kain ihramnya ditutupi ke sini tidur. Tidak boleh, itu mengubahkan posisi ihram kita. Kenapa? Kacamata
kita mah hewan pilihan misalkan. Nah, kita mah nggak enak pokoknya mah. Di sampingnya kebetulan orang udah inilah misalkan dia kok badannya berdiri aja gitu ya. Enaknya di sampingnya kita pakai ini, pakai apa? Pakai masker, maka itu dilarang. Ya, laki-laki perempuan dia di sini. Menutup wajah, muka, atau sebagiannya bagi wanita. Hati-hati Bu ya, hati-hati. Ya, bapak-bapak mau topi mau apa yang melekat di sini, jangan. Kecuali kalau payung dipegang begini tidak jadi persoalan. Ada lagi payung yang ditempel pakai iketan begini, tempel di sini. Ada ulama yang mengatakan itu pun tidak boleh. Itu artinya udah sih ikhtiar saja kita untuk hati-hati kita. Maknanya begitu. Ya, ini rambut cukur mau rambut atau pakai minyak rambut ya tidak boleh. Ya, ada yang tanya silakan. Yang mengenai standar Pak. betul. Standar karena saya dari sekarang ini kalau standar itu kurang nyaman. Iya. Bagaimana kalau standar biasa yang tapi dia menutup ini samping nih. Iya. Tapi kalau mata kaki Kelihatan. Iya. itu dibenarkan atau tidak? Ya, disyariatkan yang tidak menutup mata kaki. Ya, adapun kalau ini tertutup segini, kalau kemudian dia terbuka, itu masih rukhsah ya teman-teman. Apalagi bapak punya keluhan. Ya, Islam itu gampang, tetapi tidak bisa digampang-gampangkan. Ibadah itu mudah, tetapi tidak bisa dimudah-mudahkan. Makanya apa katakan berasanya, maka beda itu media mau waktu dan lupa. Kalau sudah paham ilmunya, gampang. Itu maknanya seperti itu. Ya Pak ya. Kalau ada rumus, kalau ada sesuatu yang dibenarkan oleh syariat tidak jadi persoalan. Ibu-ibu misalkan, dan tidak boleh pakai masker, tidak boleh kan? Tetapi ibu-ibu kalau tidak pakai masker itu sudah bersih baik. Ya, itu tidak apa-apa, ada rukhsah menurut agama. Tapi kalau untuk ikhtiar kita lebih baik dikit dan enggak. Ya, insya Allah bisa sama saja. Ini kita baru di pesawat ini, baru di pesawat itu ya, di pesawatnya itu. Terus ya memakai foto. Nah, yang paling sering ini sudah tidak boleh di bawahnya atas dasar nas Al-Quran dari ya Al-Hajj Ashur Ma'lumat faman faradihi al-hajj wala jelas ya. Barang siapa orang yang sudah berniat haji atau umrah, maka selama dia ihram, maka wala rafata wala fusuqa wala jidal bil hajj. 3 hal utama. Kalau itu dilakukan, baru haji kita. Makanya tidak salah begitu tinggi pahala haji yang berpokok, karena memang banyak persyaratan yang harus kita laksanakan. Apa itu ropas? Ropas itu berjumpa hubungan suami istri atau berbau pornografi. Dari bandara kita dulu bayar ya gitu sekian gitu. Misalkan nanti ngecekin saya kan berangkat sendirian tidak disertai istri. Wih pagi hujan kamu bagaimana? Nanti kalau sudah tahu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kalau sebelum kita diulang tidak jadi persoalan kalau begitu. Tetapi ketika sudah niat nawaitu kalau begitu masuk dalam kategori pas. Kalau sudah lepas, bukan bagi kita. Buat apa? Sayang materi, sayang tenaga, sayang pikiran, sayang waktu, ubah semuanya. Maka harus dijaga. Oh ya, hati-hati. Dan saya pikir jangan laki-laki kalau yang luar juga mungkin. Ya, ini ada jemaah biasanya Pak Ustaz, laki-laki masih muda kadang-kadang
ngelihat orang Arab cantik, begini saja orang itu bisa ditangkap maskar itu. Urusannya berapa? Hati-hati, ya hati-hati. Maka harus dijaga betul di sana, ya. Rokok, busuk dan tidak. Berbau, pokoknya ngomong-ngomong jorok deh, berbau syahwat yang dihindarkan betul. Kalau kita sudah berniat Allah. Lalu kemudian busuk dan tidak berbantah-bantah atau bertengkar. Hati-hati jangan sepelekan, ya. Kadang-kadang sama suami istri, masya Allah, masalah sepele saja bisa besar. Mendingan masih pada muda mah, wong usia sudah 70 tahun, kira-kira ribut, lagi. Hati-hati betul, ya. Atau sesama teman kamar, yang satu suka pakai AC tidurnya, yang satu enggak, kamu pindah ke sini, enggak mau, baru setengah jam nyalain AC-nya, matiin lagi. Yang satu nyalain lagi, matiin, ribut itu Pak. Kalau kita dalam posisi yang sedang hebat, maka putus pahala haji kita. Nah untuk bila semua alhamdulillah dan ya, tuh, nih sudah dari pesawatnya, tolong kita ke sana, maka masuk kita akibatnya perjalanan masuk itu dilihat, ya, tidak bisa lama-lama tidak, sudah datang, sudah. Lalu kemudian bagi yang belum niat tadi diulang-ulang, misalkan kita ketinggalan niat tadi diulang-ulang nih, ya ketinggalan niat kita diulang-ulang. Lalu harus bagaimana kita? Maka dimaksimalkan ketika kita masuk bis, Pak. Harus ingat, di bis yang mau mengantar kita dari Jeddah ke Mekah. Tapi biasanya sih diingatkan oleh karo dan oleh petugas-petugasnya, insya Allah diingatkan, ya. Tetapi kalau kita secara pribadi, ibadah haji jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Kalau kita harus sambil belajar sendiri, mana ini betul? Itu maknanya maksud saya, ya. Sini, kita lanjut sedikit lagi. Terusin dulu. Nah, di Mekah masuk, ini sudah kan ya, tadi di bandara masuk kita di King Abdul Aziz, Jeddah, berangkat kita sudah berangkat. Maka waktu di sini tiba di Mekah kita lagi-lagi kita harus ingat, kita ini posisinya sedang ihram itu kita lepas busuk Jeddah, tidak boleh berjahit-jahit pakaiannya, tidak boleh wangi-wangian, tidak boleh harum-haruman, tidak boleh. Pada datang ke Mekah, masuk ke hotel, di hotel sudah disiapkan, masuk kamar mandi, taruh itunya, bapak-bapak taruh ihramnya, dijemur mandi, ada sampo dipakai, ada sabun dipakai. Padahal sedang hati-hati. Atau kalau gitu Ustaz nggak boleh mandi gitu. Boleh silakan mandi, tetapi tidak boleh pakai yang wangi-wanginya. Sudah simpang pikir paham. Dia pakai dah. Iya, insya Allah. Memang kalau geramnya kalau panasnya udah ini karena dan terus kita ini artinya harus dijaga betul Pak ya. Terakhir barangkali ini ke sini karena materi berikutnya sudah ada. Ini di Mekah memang dilakukan, ya sudahlah, ini insya Allah pada materi yang lain. Lalu kemudian jangan lupa hati-hati betul karena di Musdalifah di Mina kita lanjut ke naik di Madinah karena ini materinya yang paling pokok ya bagi saya. Di Madinah ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu yakni terutama sholat al-Baqi dan ziarah ke makam Rasul dan para sahabat serta ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Ya, jangan sampai saya katakan tadi bapak-bapak sholatnya sholat kamarudin baik, apalagi di Madinah. Pertama begini, sholat di Madinah satu kali dibayar oleh Allah dengan berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Kalau sholat di Masjidil Haram dibayar dengan 100.000 kali
dimanfaatkan betul oleh kita di sana. Itu catatannya. Maksud saya di sini dikatakan ya, di jalan di sana. Tentu nanti masuk ke jalan ke Makam Bangkit, ke tempat-tempat yang lain itu biasanya dipandu. Nggak mungkin. Saya titip ke ibu-ibu kalau keluar jangan berdua satu orang, ribuan kelompokan minimal 5 orang itu pendidikan. Ya, orang-orang Arab itu senang sama wanita-wanita Indonesia itu kecil-kecil bagaimana gitu. Kata mereka itu, makanya hati-hati betul ya di sini. Ya, kalau kemudian ini pahalanya jelas ya, ini jelas. Sholat arba'in itu ya, sholat arba'in itu apa sih? Sholat yang tidak terputus selama 40 waktu di Masjid Nabawi atau di Madinah. Jadi kalau menurut sebagian ulama yang namanya sholat arba'in itu kita tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Kalau imam takbir Allahu Akbar, maka kita sudah di situ pun tidak ketinggalan. Rakaat pertama berarti kan itu tidak ketinggalan. Bagaimana itu? Kan bukan kayak di Indonesia. Makanya kalau berharap dapat duduk enak, tempat sholat enak di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kalau kita bangun subuhnya jam 4 itu subuh dilantar itu Bapak. Lalu bagaimana? Bangunnya jam 2 malam, baru itu insya Allah akan kebagian depan Ka'bah di Mekah, akan kebagian di dalam di Masjid Nabawi. Ya, kalau sudah tidak itu terus kita akan bertempat. Makanya apa saya katakan, kebiasaan kita di Indonesia harus diubah sebelum kita proses pemberangkatan. Ya, mananya itu. Lalu itu ya pahalanya, fadilahnya jelas lah ya. Kalau fadilahnya jelas. Nah, ini maksud saya. Masalahnya, pertama datang lebih awal. Jangan kita mulai waktu itu. Jangan datang lebih awal saja. Dan selanjutnya baik-baik jangan datang sendiri-sendiri. Apalagi di Madinah kan berbeda tempatnya. Di Masjid Nabawi mah laki-laki, perempuan. Kalau di Mekah masih bisa kita berangkat bareng satu mobil lewat alur masih mungkin. Lalu kemudian jamaah perempuan jangan berkelompok, ini maksudnya maksud saya untuk keselamatan. Lalu kemudian jangan terus gesak-gesak. Tetapi itu tadi, makanya kenapa kita berangkat lebih awal? Karena kenapa kalau kita berangkat ke masjid tergesa-gesa, masya Allah, ternyata ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadisnya 636. Silakan dibuka di Sahih Bukhari. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 154. Silakan dibuka di hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Hadisnya apa? Jika kalian mendengar iqamah, berjalanlah untuk sholat dengan tenang dan berwibawa. Berarti jangan terburu, karena kita melambat-lambatkan waktu di sana sudah memikirkan lari kita, maka itu sudah keluar dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu maksudnya, ya maksudnya itu. Lalu yang paling akhir kita ziarah, terutama jalan ke makam Nabi, jangan sampai kita tidak ziarah ke makam Nabi. Catatannya, di mana Ustaz makam Nabi itu? Nanti di sana ada sekitar di Rotoh, ya tempatnya itu pelatarannya, ya di dalam ibu-ibu. Nanti Bapak jangan inilah pasti bergerombol. Kalau ibu-ibu perempuan biasanya dijadwal itu jam 10, jam sekian lagi nanti. Duduk aja dulu kita. Nanti juga Asia. So orang Asia. Jadi bertahap, nggak bergerombolan lagi insya Allah ya di sana. Tapi yang paling pokok pertama di jalan makam Rasul, apa yang dilakukan? Baca salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini biasanya bacaannya nanti ada di buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan bank. Ya, minimal dibaca walaupun tidak hafal. Kalau sering baca kita kan familiar, kenal. Jadi bacanya sudah tidak aktif lagi, itu maksudnya. Ya, di sini dikatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Kenapa demikian? Karena di situ makam Rasulullah, makam Abu Bakar dan makam Umar bin Khattab. Kalau makam Utsman di mana? Makam Utsman itu adanya di makam Baqi. Nanti ibu pasti jarang ke sana. Kalau makam Ali itu di Najib, kira lain bisa sendiri. Ya. Pertama ini
jaga akhlakiyahnya, ya maksud saya. Ketiga, menjaga akhlak kepada Rasulullah dan menjaga akidah kita. Ini Rasul katakan sudah dalam hadis sesuatu, ya Allah semoga Engkau tidak menjadikan perkumpulanku sebagai berhala yang disembah. Apa artinya? Kesana itu kita bukan menyembah makam Rasulullah, tapi kita berziarah kepada Rasulullah. Maknanya itu harus dipelihara oleh kita, ya. Lalu yang ini tempat-tempat ziarah yang lain. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan di sana itu pasti dibawa dan diarahkan oleh maktab biasanya di sana. Ya, mungkin itu saja barangkali karena materi berikutnya sudah datang. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada salahnya itu murni dari kesalahan. Ya, kita tutup grade. gosok gigi kita dalam posisi ihram. Yang penting hindarkan pakai odol. Ya, gosok gigi. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan kalau pakai odol mah tidak jadi persoalan. Karena itu dawah, masuknya obat. Ya, itu maknanya. Ya, hati-hati. Hati-hati juga Pak. Kita Ustaz mandi gitu ya, mandi kita ihramnya dicangkolin, barang dicium bau, dia belum dipakai. Ini Ustaz udah saya kasih aja tuh, kasih pewangi. Gak boleh walaupun dia tidak sedang dalam melekat dalam diri kita. Itu mananya. Itu saja barangkali insya Allah nanti dijelaskan oleh Pak Kiai di belakang. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah, mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Kalau yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran murni hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.